Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak Ibu yang pintar, yang bertanggung jawab, dan sudah disiplin dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan saat kita masih dalam keadaan belajar jarak jauh atau di rumah. Nah, Ibu akan menjelaskan atau memberikan jawaban yang benar terhadap tugas yang kalian jawab tadi, yaitu bahasa Indonesia ya, tentang gagasan pokok dan pendukung pada teks Pawai Budaya di buku siswa halaman 1 dan 2. Ibu kan sudah meminta tuh di paragraf 3, 4, dan 5. Sudah semua yang Ibu baca dari jawaban kalian, dan jawabannya sangat beragam. Ada yang menjawab benar, ada yang masih kurang tepat, tapi tidak apa-apa, akan Ibu maklumi karena ini masih pertemuan pertama kan, dan kalian dalam keadaan di rumah yang tentunya Ibu tidak bisa menjelaskan sebaik atau seoptimal mungkin. Nah, langsung saja ya, di paragraf ketiga itu ada paragraf dengan bacaannya, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Titik. Rombongan, di kalimat kedua Ibu lanjutkan, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Nah, di kalimat kedua ini ini menjelaskan bahwa alat musik Bali, dia menjelaskan di kalimat 1. Dia menjelaskan pada kalimat 1 ada kata Bali-nya, berarti otomatis kalimat kedua ini bukan kalimat utama atau bukan gagasan pokok. Kenapa? Karena dia merupakan sifatnya menjelaskan bahwa budaya Bali itu apa? Nah, alat musiknya katanya. Nah, jadi di kalimat kedua itu bukan gagasan pokok. Terus di kalimat ketiga ya, alat ini berbentuk seperti 2 keping simbal yang terbuat dari logam. Masih menjelaskan alat ini, ada kata alat ini, maka ini itu pasti menjelaskan bahwa si alat musik sebelumnya tadi, di kalimat kedua tadi. Jadi bisa kalian baca ya, langsung saja kalian baca bahwa gagasan pokoknya terdapat pada bagian awal. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, ini disebut gagasan pokok. Kalimat utama, kalimat pokok juga benar. Karena ini ada teman kalian yang menjawab gagasan pokok dan kalimat pokok itu berbeda. Kalimat pokok itu satu kalimat pula sampai titik. Kalimat pokok atau kalimat utama itu 1 sampai titik. Gagasan pokok itu terdapat pada kalimat pokok itu. Misalnya kita ambil kata-kata yang penting, misalnya ya, budaya Bali terkenal bunyi musiknya yang berbeda atau bunyi musik Bali berbeda. Nah, tapi tetap di kalimat itu juga. Jadi kalaupun kalian menulisnya satu kalimat full di kalimat pertama itu benar. Itu sudah benar. Gagasan pendukungnya ya tadi, bagian-bagian yang menjelaskan. Gagasan pendukung itu, anak-anak Ibu ya, itu kalimat yang berupa menjelaskan. Dia merincikan dari kalimat utama atau gagasan pokok. Nah, kita lanjutkan ya pada paragraf keempat. Nah, paragraf keempat ini alhamdulillah Ibu lihat banyak anak-anak Ibu yang benar jawabannya. Nah, di paragraf keempat, langsung saja pada jawaban ya. Di paragraf keempat, itu gagasan pokoknya adalah kalimat atau di bagian terakhir, kalimat terakhir yang berbunyi budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, itu. Kenapa? Karena kalimat sifat dari gagasan pokok ini adalah dia bisa berdiri sendiri. Dia itu kalau cuma sendiri satu kalimat saja kita paham dengan maksud kalimat tersebut. Berbeda ya dengan gagasan pendukung. Dia bersifat menjelaskan. Berarti kalau bisa menjelaskan, dia ada suatu kalimat yang harus dia jelaskan. Nih, contohnya di paragraf 4 ini, gagasan pendukungnya adalah rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Nah, dia perlu penjelasan, dia dijelaskan lagi.
menjelaskan yang sebelumnya, menjelaskan pada paragraf ketiga. Terus wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Nah, dia menjelaskan bahwa si rombongan Bali ini wanitanya pakai apa? Nah, tuh kan dia menjelaskan tuh, wanita pakai ini. Terus di kalimat selanjutnya lagi, laki-laki pakai ini. Nah, sifatnya dia menjelaskan bahwa laki-laki pakai ini, wanita pakai ini. Nah, selanjutnya rombongan Toraja membunyikan alat musik. Nah, dia menjelaskan lagi, sudah pakaian dijelaskannya, baru dijelaskan lagi alat musik. Nah, dijelaskannya. Baru di paragraf lagi, alat musik ini berupa suling, kan penjelasan. Hal-hal yang berupa contoh, penjelasan, rincian, berarti itu bukan gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi gagasan pokoknya di kalimat terakhir. Nah, kita ke paragraf yang terakhir, itu paragraf kelima. Ini lumayan sulit karena antara paragraf di bagian, maksudnya di kalimat awal dan bagian akhir, kalimat akhir itu sama-sama bersifat gagasan pokok. Keduanya sama-sama bisa berdiri sendiri. Keduanya sama-sama memiliki arti atau kita paham dalam membacanya. Jadi di kalimat atau di paragraf kelima ini, gagasan pokoknya itu campuran, yaitu di bagian awal dan akhir. Jadi kalau kalian menjawabnya di awal juga benar, di akhir juga benar, awal akhir juga benar. Karena di paragraf awal itu di kalimat awal itu Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Itu juga disebut sebagai gagasan pokok. Terus di kalimat keduanya selalu ada hal baru yang mereka perhatikan. Ada kata mereka. Mereka itu menjelaskan Udin dan teman-temannya. Jadi di kalimat kedua itu merupakan gagasan pendukung karena bersifat menjelaskan. Menjelaskan siapa? Menjelaskan Udin dan teman-temannya. Terus di kalimat ketiga, pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Di sini menjelaskan bahwa pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia yang ya tadi pawai budaya tadi menjelaskan si pawai budaya di kalimat pertama. Jadi di kalimat terakhir itu kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Jadi campuran, di pertama benar, di akhir juga benar. Nah, semoga kalian bisa tambah mengerti ya bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apabila masih kurang bisa dipahami, bisa tanyakan ibu atau bapak guru kelas 4 kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.